Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Pernah nggak sih kamu merasa sangat yakin dengan suatu keputusan finansial? Misalnya membeli saham tertentu, lalu kamu hanya mencari berita yang mendukung keyakinan itu, sambil mengabaikan berita buruknya. Kalau iya, bisa jadi tanpa sadar kamu sedang terjebak dalam konfirmasi bias. Nah, konfirmasi bias dan dampaknya pada keputusan finansial. Yuk, mari kita bahas. Baik, apa itu konfirmasi bias? Ya, konfirmasi bias adalah kecenderungan psikologis manusia untuk mencari, mempercayai, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan awalnya, sambil mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. Singkatnya, kita lebih suka merasa benar daripada mencari kebenaran. Bias ini bukan tanda kita bodoh, justru sebaliknya. Ini adalah mekanisme alami otak untuk menghemat energi dan menghindari ketidaknyamanan mental. Masalahnya, dalam dunia finansial, kebiasaan ini sangat mahal. Selanjutnya, konfirmasi bias dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke keuangan, kita lihat contoh sederhana. Bayangkan kamu percaya bahwa properti selalu naik harganya. Apa yang terjadi? Kamu bisa membaca berita tentang kenaikan harga rumah, menonton video yang mendukung investasi properti, mengabaikan data tentang bubble properti atau risiko likuiditas. Tanpa sadar, kamu membangun ruang gema informasi yang hanya memperkuat keyakinanmu sendiri. Hal yang sama terjadi dalam keputusan finansial. Selanjutnya, dampak konfirmasi bias pada keputusan finansial. Dalam investasi saham, misalnya kamu membeli saham perusahaan X karena rekomendasi influencer, cerita sukses teman, keyakinan bahwa sektor ini masa depan. Setelah membeli saham tersebut, kamu hanya membaca analisis positif, mengabaikan laporan keuangan yang menurun, menganggap kritik sebagai noise atau orang nggak paham. Akibatnya, kamu menahan saham terlalu lama, bahkan saat fundamentalnya memburuk. Ini sering disebut sebagai married to the stock. Selanjutnya dalam trading. Trader yang terkena konfirmasi bias biasanya hanya melihat indikator yang mendukung posisinya, mengabaikan sinyal cut loss, memindahkan stop loss karena yakin harga akan naik. Hasil akhirnya seringkali adalah kerugian yang jauh lebih besar dari seharusnya. Selanjutnya dalam keuangan pribadi, konfirmasi bias juga muncul saat berutang karena merasa gaji pasti naik, membeli barang mahal karena percaya ini investasi, mengabaikan risiko karena fokus pada skenario terbaik. Padahal, keuangannya sehat justru dibangun dari antisipasi skenario terburuk, bukan yang terbaik. Nah, mengapa konfirmasi bias sangat berbahaya? Ya, jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama, membuat kita overconfidence atau terlalu percaya diri. Kita merasa keputusan kita sudah pasti benar. Kemudian menghambat pembelajaran. Kita tidak belajar dari kesalahan karena menolak fakta yang tidak sesuai. Kemudian memperbesar risiko kerugian, karena kita terlambat mengakui bahwa keputusan kita salah. Di dunia finansial, terlambat mengakui kesalahan sama dengan kerugian yang nyata. Nah, kemudian selanjutnya cara mengurangi konfirmasi bias. Ya, konfirmasi bias tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan. Ya, yang pertama, sengaja cari pendapat yang berlawanan. Sebelum mengambil keputusan finansial, tanyakan, apa alasan terkuat untuk tidak melakukan ini? Baca analisis bearish, bukan hanya bullish. Kemudian gunakan data, bukan perasaan. Lihat laporan keuangan, bandingkan valuasi, gunakan angka bukan narasi.
Jika keputusanmu tidak bisa dijelaskan dengan data, itu tanda bahaya. Kemudian, buat aturan sebelum masuk. Contohnya, target profit, batas cut loss, alasan membeli dan menjual. Ini dibuat saat emosi masih netral, bukan saat sudah terlibat. Kemudian tulis jurnal keputusan finansial, yaitu mencatat alasan mengambil keputusan, informasi yang kamu gunakan, emosi saat itu. Di kemudian hari, kamu bisa mengevaluasi apakah keputusan objektif atau bias. Kemudian terima bahwa salah itu normal. Ya, investor dan pengelola dana terbaik di dunia sering salah. Yang membedakan mereka adalah mereka cepat mengakui kesalahan dan membatasi kerugian. Nah, kesimpulannya, konfirmasi bias adalah musuh yang tidak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata, terutama dalam keputusan finansial. Semakin besar uang yang terlibat, semakin besar pula godaan untuk membenarkan keputusan sendiri, mengabaikan fakta yang tidak nyaman. Mulai sekarang, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah saya mencari kebenaran atau hanya pembenaran? Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.